20 years, Davos has been the meeting place in January where they have been committed to improving the state of the world, a rather pompous phrase used by the World Economic Forum. It started with just 400 or 500 people, and it's since grown to more than 3,000 participants and many thousand more hangers-on, all of whom come together to try and decide where the world is going. Video dari World Economic Forum di tahun 2017 jelas menggambarkan bahwa mereka sangat mendukung kultur nyewa dibanding membeli sesuatu. Ini sesuai dengan visi mereka di tahun 2030. You will own nothing and be happy. Di video ini dibilang dengan kita mengedepankan rental dibanding beli barang, maka sampah akan berkurang dan bumi akan terselamatkan. Tujuan yang sangat baik, tujuan yang sangat mulia. Kalau kita baca kalimat penutupnya, in 50 years, maybe we won't own anything. Arah yang WEF inginkan adalah dunia seperti itu, dunia yang merental. Dan seperti biasa, video WEF itu pastilah di YouTube-nya komennya dimatikan, sama seperti YouTube NASA, sama seperti YouTube Bill Gates. Entah kenapa, mungkin hatersnya terlalu banyak kali ya. WEF ini isinya adalah orang-orang kapitalis yang jadi penyebab utama munculnya konsumerisme gila-gilaan. Gaya hidup beli yang bikin ya mereka. Setelah sekian purnama, mereka bikin organisasi penyelamat dunia namanya WEF, World Economic Forum, yang sekarang ingin dunia itu berubah menjadi pinjam. Tapi ya, alasannya bagus, buat ngurangin sampah, buat menyelamatkan bumi. Sungguh mulia. Apa itu World Economic Forum? Mereka ini adalah organisasi yang isinya orang-orang penting macam pengusaha-pengusaha global di bidang media, keuangan, teknologi, dan lain-lain. Nggak cuma pengusaha global doang, pemimpin-pemimpin global juga banyak yang merupakan anggota dari WEF ini. Ya seperti Macron, seperti Angela Merkel, seperti Naftali Bennett, seperti Joe Biden, dan lain-lain. Mereka semua merupakan anggota resmi dari The World Economic Forum. WEF ini dipimpin oleh Klaus Schwab. Klaus Schwab adalah seorang insinyur dan juga ekonom dari Jerman. Dikutip dari website langsung, tujuan adanya WEF adalah untuk membentuk agenda global. Kata-kata ini bukan cocok logi. Membentuk agenda global adalah kata-kata yang mereka ucapkan sendiri. Bagaimana caranya mereka bisa melakukan pembentukan agenda global? Mudah. Caranya adalah dengan memberikan support kepada pihak-pihak yang mau mendukung agenda mereka. Simpelnya fulus. Barang siapa mendukung, barang siapa ngikut, maka akan diberikan fulus. Barang siapa tidak manut, ia nggak dapat fulus. Maka jangan heran, sekarang perusahaan global itu ada indikator namanya ESG rating, pernah kita bahas sebelumnya. Kalau nurut, dapat fulus. Kalau nggak nurut, nggak dapat fulus. Seperti itu memang. Mereka juga yang merencanakan The Great Reset. Apa itu The Great Reset? Sebuah upaya untuk memulihkan ekonomi dunia pasca COVID-19 lewat program-program yang menurut mereka tepat. Lagi-lagi, kata-kata Great Reset ini itu bukan gue yang ngarang. Ini dikutip dari mulut pelakunya langsung. Jadi ya disclaimer, ini bukan cocok logi yang gue dapatkan dari mimpi. Bukan. Dalam The Great Reset ada 3 fase. Yang pertama adalah restraint. Restraint ini artinya pembatasan. Ini berhubungan dengan COVID-19. Demi menekan penyebaran COVID, maka hubungan antar manusia harus dibatasi. Yang kedua adalah fase recovery. Ini biasa juga disebut dengan fase the new normal. Fase ini sekarang kita sedang hidup dalam fase the new normal, fase kedua. Dan yang ketiga adalah reset the global economy. Dan lagi-lagi, gue harus disclaimer, 3 fase tadi itu bukan gue yang ngarang atau orang lain yang ngarang, bukan, tapi yang ngomong mereka sendiri. Ya, jadi kalau masih ada yang berpikir bahwa gua sedang cocok logi, sedang makan ketoprak, tiba-tiba mikir, ngebohong apa lagi ya? Konspirasi Rothschild apa lagi ya? Bukan, ini bukan konspirasi, ini fakta. Bayangkan, mereka ingin recovery ekonomi dunia dengan cara yang menurut mereka tepat. Itu masalahnya, yang menurut mereka tepat. Emang jaminan tepat buat kita juga? Kan enggak. Kalau misalnya lo nanya lagi nih, gimana cara organisasi seperti WEF ini membentuk agenda global? Ya tadi pakai fulus. Dan lu juga bisa langsung cek sendiri siapa aja partner-partnernya WEF ini. Lu bisa lihat semua dengan gamblang di websitenya. Perusahaan-perusahaan besar dari negeri Arab, negeri Cina, negeri bule, semua ada. Dan ya tadi, pemimpin global macam Macron, Naftali Bennett, Joe Biden, semua juga merupakan member dari WEF. Salah satu misi mereka adalah reduce inequality. Sungguh mulia. Caranya adalah dengan membuat semua orang own nothing. Semua orang nggak punya apa-apa. Ya kalau semua orang nggak punya apa-apa, tentu kan jadi equal kan. Komunisme, semua nyewa aja. Dari kolor sampai rumah, nyewa aja. Masalahnya,
Kalau semua orang nggak punya apa-apa dan semua orang nyewa, pertanyaannya satu, nyewa sama siapa? Kalau kita nyewa barang, berarti kan ada orang yang punya barang yang kita sewa. Siapa tuh? Ya mereka. Ngakunya kapitalis sejati, tapi cinta komunisme. Macam mana pula? Oh, tapi kan mereka orang baik, mereka nggak akan korup lah. Biarlah mereka yang memiliki segalanya, kita nurut aja. Nggak mungkin ada orang nggak korup kalau mereka punya absolute power kayak begitu. All power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. There are a lot of different kinds of groups and organizations that can influence politics, but NGOs, non-governmental organizations, might be the most mysterious. They're not governments, they're not businesses. Some of them are charities, some of them aren't. They can be small little things or massive and widely influential. But in general, NGOs are private organizations that are privately funded and privately run with about as much transparency as a brick. Klaswap ini juga punya organisasi lain. Mereka punya namanya organisasi Young Global Leaders. Ini lo bisa cek sendiri juga websitenya. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi pemimpin muda dari berbagai negara yang mempunyai pemikiran maju, yang akan membawa dunia menuju transformasi yang mereka inginkan. Ya sebenarnya nggak ada yang salah. Yang salah cuma satu, pemikiran maju untuk membuat dunia bertransformasi ke arah yang mereka mau. Itu masalahnya. Masalahnya selalu adalah ke arah yang menurut mereka bagus, bukan menurut kita. Gue nggak pernah inget lagi-lagi kapan gue pernah nyoblos Klaswap buat jadi orang yang menentukan arah hidup gue. Kapan? Gak pernah. Dan ya lu juga bisa cek sendiri siapa aja alumninya. Lu bisa cek tuh yang dari Eropa siapa, yang dari Asia siapa, yang dari ASEAN siapa, yang dari Indonesia siapa. Gua nggak akan sebut di sini karena ya lu bisa cek sendiri aja. Gua pribadi adalah orang yang kalau di pemilu tidak mungkin memilih partai banteng dan kroni-kroninya. Ya gue punya alasan sendiri, itu preferensi gua aja. Ya so far sih gue sama Jokowi oke-oke aja. Lagi-lagi preferensi. Tapi ya di sisi lain, gue juga nggak mungkin milih orang yang merupakan jebolan organisasi Klaswap. Tidak mungkin gue akan pilih orang seperti itu. Satu yang bisa gue omongin, ada channel YouTube di Indonesia yang salah satu presenternya itu adalah dosen UI. Kerjaannya setiap hari bikin seruan kebencian kepada Mr. X ini yang merupakan alumni dari Young Global Leaders. Ya setiap hari channel ini bilang bahwa Mr. X ini merupakan bapak intoleransi Indonesia. Orang yang mengamini pelabelan tersebut merupakan orang yang sangat-sangat sumbu pendek, sangat gampang dipengaruhi. Kalau ada orang yang dia merupakan alumni dari The Young Global Leaders, organisasi buatan Klaswap, pastilah dia sangat toleran. Pastilah dia merupakan orang yang sangat liberal dan juga progresif. If you know what I mean. Jadi jangan heran kalau Mr. X ini merupakan orang yang sangat dekat dengan dunia barat. Sekarang lagi dekat dengan Australia. Ya jangan heran, memang dekat. Gue gak bilang bahwa semua alumni dari organisasi Klaswap merupakan orang jahat. Enggak, gue gak bilang begitu. Sama seperti gue gak pernah bilang bahwa semua karyawan NASA adalah orang jahat. Gue gak pernah bilang kayak gitu. Ya orang-orang liberal pun tidak jahat, tidak. Ini kan yang bermasalah adalah bos besarnya. Bos besarnya sedang menanamkan agenda-agenda ke anak buahnya. Ini bukan berarti anak buah jahat, tapi anak buahnya tertipu. Ya tentu domba-domba akan selalu berpikir bahwa mereka sudah di jalan yang benar. Ya karena emang mereka bukan orang jahat. Balik ke soal you will own nothing and be happy. Kebebasan itu berasal dari kepemilikan. Kalau semuanya serba rental, ya lu dijajah sebagai budak. Bayangkan, lu mau dengerin musik kan pakai Spotify zaman sekarang. Lu dengerin lagunya Ayu Ting Ting misalnya. Lu cuma ngerental. Suatu saat kalau lagu tersebut udah nggak kerjasama dengan Spotify, ya lu nggak bisa dengerin lagi. Lu harus pindah ke platform lain, misalnya Apple Music. Begitupun dengan dunia streaming service seperti Netflix, Disney, HBO dan lain-lain. Lu nonton film A, lu suka, tapi sewaktu-waktu mungkin dia akan pindah ke platform lain, bisa aja karena lu hanya bayar subscription ke platform tersebut. Lu nggak owning kontennya, lu nggak memiliki kontennya itu. Beda sama zaman dulu kita beli DVD, itu kan kita memiliki selamanya. Tapi ya gue nggak bilang bahwa gue nggak suka dengan sistem seperti Netflix dan juga Spotify. Gue suka banget karena jadi lebih murah gitu loh. Kalau untuk hal-hal tidak esensial seperti dengerin musik, nonton film, gue sangat setuju aja. Jadi lebih murah, lebih mantap gitu loh. Tapi gimana kalau misalnya itu diterapkan juga ke sektor yang lebih esensial? Mereka ngatain Cina itu sangat represif karena menggunakan credit score system. Lu kira dengan konsep merental gini, apakah credit score system gak akan berjalan?
Ini kan sama aja, beda bentuk doang. Kalau kita ngelanggar terms and condition yang mereka tetapkan, tentu kita akan di-ban dari menggunakan service tersebut. Ya lagi-lagi, kalau cuma dengerin musik, bodo amat, karena gue nggak akan mati kalau nggak dengerin musik. Tapi kalau misalnya itu sektor esensial, sektor sandang pangan papan, kalau gue nggak comply, gue nggak nurut dengan peraturan mereka, perusahaan tersebut, ya nasib gue gimana? Ini jelas-jelas merupakan upaya untuk membentuk credit score system seperti di film Black Mirror dengan iming-iming untuk menyelamatkan bumi. Lu kira ngerental rumah, apalagi dari perusahaan besar, itu harga sewanya bakal stabil? Satu bencana besar yang terjadi, maka itu cukup untuk membuat mereka punya alasan untuk naikin harga sewa gila-gilaan. Dan lu bisa apa? Bencana buatan manusia macam Christmas 98 udah cukup untuk membuat semua orang kalang kabut karena semua serba naik drastis. Itu kan bencana buatan Pak Soros, bukan bencana alam. Kalau mereka bilang lagi krisis nih, harga harus naik semua, lu bisa apa? Ya gampang lah bro, kita tinggal pindah aja ke perusahaan lain yang juga nawarin servis yang sama. Apakah kita lupa bahwa semua perusahaan dimiliki oleh sama aja, mereka juga. Platformnya boleh beragam, tapi kan ownernya satu. Dan juga kalau misalnya belum ada duitnya juga ya ngontrak aja nggak apa-apa. Tapi kalau punya niat untuk ngontrak selamanya, itu yang jadi masalah. Ya kita bisa berpikir bahwa sewa itu kan lebih murah. Kalau dihitung-hitung harga rumah 6 miliar, kalau disewanya itu per bulan cuman 5 juta misalnya, itu kan bakal jadi lebih murah ujung-ujungnya. Ya benar kalau misalnya tidak ada faktor-faktor yang mengejutkan, betul. Tapi kalau tiba-tiba ada faktor mengejutkan seperti Christmas 98, seperti Covid tiba-tiba dan lain-lain, bisa aja kan tiba-tiba harganya akan meroket luar biasa. Atau mungkin perang dunia. The Great Reset itu nyata. Yang bilang ini konspirasi hoax ya gue nggak tahu lagi harus bilang apa. Sumbernya dari pelakunya langsung, bukan dari sumber lain. Di negara-negara maju kultur ini sudah berjalan. Orang-orang sudah mulai meninggalkan ownership dan mulai ngerental semuanya. Lagi-lagi pertanyaannya, mereka mau kita semua ngerental, tapi siapa yang punya barang yang kita rental? Ya mereka semua itu. Itu kan sebuah kemunafikan. Kita disuruh ngerental, mereka yang beli. Kalau dipikir-pikir ini seperti simulasi di penjara gitu loh. Ngomongin konspirasi kayak begini di tahun 2017 tentu akan sangat tidak masuk akal. Tapi di tahun 2023 makin masuk akal. Dan di tahun 2025, 2027, 2029 akan makin masuk akal. 5 tahun lalu kalau kita ngomongin The Great Reset, ya bener, akan dicap sebagai pengangguran gila yang sedang stres karena nggak punya kerjaan. Tapi kalau tahun sekarang makin masuk akal kan. Tahun depan makin lagi. Tahun 2030 nyata. Ya semua itu diproses dengan sangat pelan. Dari COVID-19, gue gak bilang bahwa COVID gak ada. Gue bilang COVID bukan bencana alam. Ya zaman sekarang kita kan semua serba toleransi lah. Toleransi kebablasan. Cuma pakai masker doang aja lu ribet. Lu cuman disuruh diem di rumah aja lu ribet amat. Cuman divaksin aja lu ngeluh. Cuman data lu diambil aja lu ketakutan. Emang lu siapa? Ya elah lu pergi-pergi pakai scan PCR, emang kenapa? Apa ruginya buat lu? Ya begitulah, semua serba toleransi kebablasan. Ini sama kayak zaman dulu, zaman VOC. Datang VOC ke Indonesia, pasti kan orang di Jawa pada bilang, ya itu kan mereka orang bule cuma mau berdagang doang. Mereka orang baik juga kok, manusia juga. Tiba-tiba dijajah ratusan tahun. Ya bedanya apa dengan sekarang? Dan nanti di akhir zaman akan sama juga. Datang Dajjal, dia berbuat baik dan kita akan toleransi. Makanya Soekarno bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dengan melihat sejarah kita bisa menerawang masa depan. Untuk video-video kedepannya gue butuh bantuan dari lo nih. Gue butuh bantuan dari contoh nyata bahayanya you will own nothing and be happy. Kira-kira sektor apa aja yang berbahaya kalau kita ngerental? Tadi kan kita udah ngomongin itu Spotify, ya aman-aman aja. Netflix pun ya aman-aman aja sih. Malah enak, lebih murah jadinya. Tapi kalau rumah gimana? Kira-kira selain rumah apalagi yang berbahaya kalau kita ngerental seumur hidup? Imagine a world where the richer you are, the less you own. A world where a fancy car, a large house, and expensive clothes cease to be a status symbol and become a burden, while experiences replace belongings as what we cherish the most. Is it possible to own nothing but have everything? In the past, if your house was on fire and everyone was safe, what was the one thing you would want to save? Photo albums, right? Today, most of us have our photos safe and sound in the cloud. Our music, books, movies all turned from physical objects to digital services.
And this is just the tip of the iceberg. Every year, I own less of what I use. Let's do